Oh, iya. Hah? Ini masih sinar merah, Pak? Wes. Izin memulai, Pak. Monggo, silakan. Aku Pak Anwari izin mulai, Pak. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, sudah mulai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat ya? Saya cek dulu ya daftar hadirnya untuk pagi hari ini. Hadir semua kan ya? Amalia? Hadir? Asyifa? Hadir? Atia? Hadir? Danar? Hadir? Tafri? Hadir? Lila? Ya, hadir semua ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Beni akan menyampaikan materi tentang proses pencatatan transaksi pada proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Ya. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar di minggu kemarin ya, kita sudah belajar materi tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, saat ini nanti kita akan mempelajari tentang proses pencatatannya. Nah, proses pencatatannya dari bukti-bukti transaksi tersebut. Jadi tujuan kita pembelajaran pada hari ini adalah untuk mencatat proses pencatatan bukti transaksi ya. Nah, kegiatan pembelajaran pada hari ini nanti kita menggunakan model pembelajaran PBL ya, Problem Based Learning ya. Nah, sebelum kita masuk di materi, ini akan menyampaikan ada sebuah gambar ini ya. Nah, di depan kalian itu kan ada sebuah gambar, ada gambar. Nah, menurutmu itu kan gambar orang ya? Ada berapa gambar di situ? Ya, 2. Yang lain? Yang lain berapa? Siapa? Yang lain siapa? Asyifa, yang lain berapa? Apa yang di 2 dok? Coba dicek lagi dengan teliti dan seksama. 3. Danar berapa? Danar? 5. Ya, coba kita lihat dengan teliti dan bersama-sama ya, bahwa di situ ada gambar kaos Silas dan itu kan hanya 2 orang ya. Ya 2 orang kan. Tapi setelah kita cermati dengan teliti dengan bersama, itu di situ ada berapa? Ada 5 ya, sebenarnya 5 ya. Dan 5. Ini kan ada 1, 2, terus yang ada di telinga itu 3. Nah, dan kemudian gambar orang tua itu kan, berarti jurinya berapa? 5. Ya, berarti dengan kita melihatnya dengan teliti,
maka kita bisa mengetahui gambar sebenarnya. Maksud dari seperti itu ya. Nah, hubungannya dengan pelajaran ini adalah bagaimana kalian melihat atau mencatat dokumen transaksi itu dengan teliti dan cermat, itu ya. Jadi kita dalam melihat pencatatan itu dilakukan dengan teliti dan cermat. Nah, ada pertanyaan lagi dari gambar ini? Tidak ada ya? Nah, di kelas 10, kalian kan sudah pernah belajar masalah di akuntansi dasar, itu kan masalah transaksi ya. Nah, kita nanti akan belajar masalah pendaftarannya. Tabelnya akan menampilkan sebuah videonya. Kita akan membahas masalah proses pencatatan transaksi di dalam jurnal umum. Silakan diamati video ini ya. Jurnal atau pencatatan adalah suatu formulir yang digunakan dalam mencatat semua kegiatan transaksi yang terjadi sesuai urutan tanggal, tabel-tabel yang mencantumkan keterangan serta jumlah nominal, debit dan kredit, serta memiliki nilai akhir yang harus seimbang. Di dalam ilmu perakuntansian, jurnal adalah tempat yang utama penampungan transaksi yang terjadi. Tujuan jurnal umum yang terakhir adalah untuk melakukan penilaian, pencatatan, dan identifikasi kegiatan ekonomi berbagai macam jenis transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Selain itu, jurnal umum juga digunakan dalam mempermudah proses dan pemilihan serta penentuan keterangan dan untuk tujuan jurnal kan sudah pernah ya. Saya langsung aja masuk di bukti transaksinya saja ya. Nah, tadi hanya sedikit mereview aja ya. regulasi jurnal. Di dalam penjurnalan ada aturan penjurnalan dan program kerjanya. Yang pertama adalah jika harta bertambah maka akan didebit, jika berkurang maka akan dikredit. Kemudian saldo normalnya adalah debit. Keterangannya kewajiban atau liabilitas. Jika bertambah maka akan dikredit, jika berkurang maka akan didebit. Dan saldo normalnya adalah kredit. Kemudian keterangannya adalah modal atau equity, bertambahnya adalah kredit, berkurangnya adalah debit, saldo normalnya adalah kredit. Kemudian keterangannya adalah pendapatan atau revenue. Jika bertambah akan masuk di kredit, jika berkurang masuk di debit, saldo normalnya adalah kredit. Kemudian keterangan adalah biaya atau expense, jika bertambah maka akan didebit, jika berkurang maka didebit, dan saldo normalnya adalah debit. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita pelajari masalah teorinya, kita belajar masalah soal. Di sini ada sebuah kasus ya, bengkel bagus dan sebuah bengkel yang bergerak di bidang jasa perbaikan mobil. Data transaksinya ada di bawah ini. Dari data tersebut dapatlah ke dalam jurnal umum. Dokumen transaksi yang pertama adalah bukti pengeluaran kas. Ya. Kemudian tanggal jadinya bertanggal 6 Desember 12 Desember 2020. Dibayar karyawan bengkel bagus jumlah 8.500, 8.500 rupiah. Keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November. Kemudian dokumen transaksi nomor 2 adalah voucher kas kecil.
dibayar kepada percetakan Olimpia dalam Supratman Kabupaten Bandung jumlahnya Rp750.000 dengan keterangan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kemudian dokumen transaksi yang nomor 3 adalah bukti penerimaan kas diterima dari Nyonya Ria PT Kalong Semarang dengan jumlah nominalnya 3 juta dengan dulu 3 juta rupiah pelunasan faktur ya totalnya faktur R12 tanggal 23 November 2020. Kemudian dokumen transaksi nomor 4 dan voucher kas kecil juga kepada kantor PLN dan PT Telkom jumlahnya Rp800.000 keterangan rekening listrik di bulan November 2020 sebesar Rp400.000 kemudian rekening telepon bulan November 2020 sebesar Rp400.000. Nah, dokumen transaksi yang kelima adalah faktur kepada yang namanya Rinda Jalan Cimahi Raya nomor 6 Bandung ya. Tanda kirimnya 6 Desember 2020 keadanya 21 keadanya N20 jumlahnya adalah 9 juta rupiah. Pertanyaannya biaya pengecetan mobil. Nah kemudian dari data tersebut kita buat jurnal umum ya. Kita buat jurnal umumnya dari 5 bukti transaksi tersebut kita buat jurnal umum dari transaksi yang bagus. Tanggal 1 tadi ya ini tanggal 1 bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas masuk di utang beban. Ya, utang bebannya masuk di debit sesuai dengan utang beban. Ya, bagus adalah sebuah bengkel yang bergerak di bidang jasa perbaikan mobil. Data transaksinya ada di bawah ini. Dari data kepada Rinda, kita lihat tanggal 2. Tanggal 2 adalah pembuatan brosur untuk keperluan iklan, ya sebesar Rp850.000. Bawahnya adalah kas kecil sebesar Rp800.000. Kemudian yang tanggal 6, kita lihat. Tanggal 6 Desember 2020 ya jumlahnya Rp8 juta keterangan dalam biaya pengecetan mobil. Nah, karena belum dibayar sehingga masuk di piutang gagal ya. Tidak teman-teman. Totalnya harus ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Oh ya, kita lihat aturan pemberitahuan ya. Ini ya. Nah, aturan pengkreditan dan pendebitan bisa dilihat ya di pangkal itu keterangannya harta. Jika harta itu bertambah maka masuk di debit ya. Jika berkurang masuk di kredit. Saldo normalnya adalah debit. Kemudian keterangannya kewajibannya jika bertambah masuk di kredit. Jika kewajiban itu berkurang maka masuk di debit ya. Kemudian modalnya modal atau equity jika bertambah masuk di kredit. Jika berkurang
di debit ya. Kemudian saldo normalnya kredit. Pendapatan, jika pendapatan itu bertambah, berarti masuk di kredit. Jika pendapatan itu berkurang, berarti masuknya di debit. Kemudian saldo normalnya adalah kredit. Keterangannya biaya atau expense, jika bertambah masuk di debit. Kalau berkurang masuk di kredit. Saldo normalnya adalah kreditnya. Jadi inilah aturan dalam pendebatan dan pengkreditan ya. Jadi sudah bakunya seperti itu. Kita mengikutinya. Ada yang lain yang ditanyakan? Bapak mau bertanya. Iya. Mengapa di contoh Bapak tadi menampilkan usaha bengkel? Ya, mengapa kok contohnya usaha bengkel? Ya, karena materi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang proses transaksi ke dalam umum pada perusahaan jasa ya. Jadi kita hari ini kan belajarnya fokusnya di jasa. Nah, bengkel adalah contoh perusahaan jasa. Di materi kemarin di dokumen sumber dan dokumen pendukung kita kan sudah belajar macam-macam perusahaan jasa, ya. Macam-macam perusahaan jasa. Salah satunya adalah bengkel ya. Nah, bengkel adalah salah satu dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa lainnya apa yang kamu tahu? Salon gitu ya, salon, bengkel, atau kemudian jasa ekspedisi dan sebagainya itu adalah contoh dari perusahaan jasa. Nah, ya, ada yang lain? Ya Pak. Ya. Pak mau tanya nama dari transaksi pembayaran gaji itu apa gaji? Iya. Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari Lafri tadi? Pak, Ya. aku dari bukti transaksi pembayaran gaji itu utang gaji karena gajinya bulan November, namun dibayar bulan Desember, sehingga namanya utang gaji. Ya. Jadi karena di bukti transaksinya itu adalah ini ya. Bukti transaksinya itu kan bulan November, sedangkan pembayaran gajinya di bulan Desember, sehingga disebut namanya utang ya, utang gaji ya, utang gaji. Karena bulannya sudah lewat ya, sudah lewat bulan. Ada yang lain? Saya Pak, Ya. kenapa di akun kelima namanya piutang usaha bengkel? Ya, ada yang bisa menjawab yang keras? Saya Pak, Ya. Siapa namanya? Evi Listian. Ya, Evi Listiana, silakan apa Evi? Karena ini kan usahanya bengkel, yang masuknya kan saya. Jadi namanya piutang usaha, awal usaha. Maksudnya piutang juga. Oh ya, gitu ya. Jadi karena lagi ya, karena kita di sini adalah transaksi jasa, sehingga nama akunnya adalah piutang usaha. Kalau masuknya di transaksi perdagangan, nanti akan masuknya di piutang dagang gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, silakan kalian mengerjakan tugas. Saya sudah mengirim tugas ya. Silakan dibuka tentang salon Dian. Di situ ada bukti transaksinya, ada bukti transaksi dari salon Dian, ada bukti transaksi Dian. Nah, dari bukti transaksi tersebut kalian buat jurnal. Di Moodle ya, sudah saya kasih Moodle, kalian sudah tinggal download. Silakan dikerjakan, ya silakan dikerjakan. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Silakan dibuka ya, dikerjakan. Saya berikan waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan.
Yang ketiga, ada berapa, di situ ada berapa transaksi, di bukti transaksi yang sudah tandanya tanggal 30. Kan ada dua hal kan yang saya cari itu kan satu ya, satu kan yang silakan dicek berapa kebutuhannya itu 18 ya. Jumlah kalian berapa? 18 ya. Silakan dikatakan nanti kita mulai dari absen 1 berarti bukti transaksi 1, absen 2 bukti transaksi 3, bukti transaksi 3 ya. Nanti kalian masuk ke depan. Silakan dikerjakan.
Berapa mas? Hah? 2. Di sini kamu ada ya? Di sana biar tua ya? Sudah. Terus yang sudah? Ada kesulitan? Tidak ada. Mati mas. Ya, sudah. Dan yang lain? Yang di depannya? Sabar mas, jangan besuk. Kalau besuk, kalau diisi ya, biar kalau sampai kan nggak diisi kan nanti tidak balance pas menghitungannya. Cukup nggak ini ya? Ya, selanjutnya yang ketiga. Persiapan absen 4. Oh, ini jatuh.
Persiapan absen berapa? 5. Di belakang gambarnya kelihatan? Tulisannya itu kelihatan? Tahu kelihatan? Kata yang nggak jelas? Jelas ya? Kalau nggak jelas nanti masuk depan aja. Terus selanjutnya? Persiapan nomor 6. Absen 6. 6 siapa? Inilah saya. Nomor 7 langsung di atas ini. Absen 7. Ya, silakan 7. Langsung di bukti transaksi 7 ya. Sambil dicek ya punya temanmu ada yang tepat belum tepat terkait penulisan pencatatan bukti transaksi jurnalinnya. Sambil dicek nanti kita evaluasi bersama-sama ya. Persiapan 10. 10 siapa? Absen 8 sudah ini.
Oh, 8. Oh iya, iya 8, 8. Ya, 8. Ya, sudah. Ini 8, terus 9. 9, berarti kurang 8 transaksi lagi. Jangan besar-besar ya, biar tulisannya cukup ya. Bukti transaksi yang ke-9 itu tentang apa? Coba dicek bukti transaksinya yang ke-9. Tentang apa, Mbak? Sama Mbak Budaranya? Ada yang tahu yang ke-9 tentang apa? Dokumen transaksinya? Yang ke-9? Halo? Sudah, Mbak? 9 tentang apa? Masa lupa? 9 apa? Keterangannya apa? Pelunasan? Pelunasan faktur ya. Terus selanjutnya, bukti transaksi itu selanjutnya setelah itu berapa? 10. Ya, 10 siapa? Oh, tadi salah. Yang 11 siapa? 11? Berapa? Oh. Langsung disampingin, Mbak. Diisi masuk back selesai nanti orang cukup. Persiapan bukti transaksi yang ke di sini berapa? 11. 11 siapa? Siap masuk 11. 12 siapa? Ayo langsung waktunya biar cukup.
Habis ini berapa? 12. Kalau 12 diisi langsung masukkan, berarti 13 ngisi 12 juga. 2. Persiapan bukti transaksi selanjutnya yang berapa tadi? Yang ke 13. 13 siapa? Ya, silakan 13. Persiapan maju ke depan. 13. Iya, sama 12. 13 terus habis ini berarti 14 ya? 14 siapa? Hah? 14. Siapa 14? Ya, langsung. Berapa tadi? 14. Maju depan. Nanti di bawahnya siapa? Tanggalnya berapa? Ini tanggal berapa ini? Berapa? Hah? 14. Tanggalnya 14. Mbak, coba. Batasin aja. Nah. Kita sebelah sini. Bisa tulis Pak. Oh ya, nanti turun lagi. Habis ini saya mau berapa nih? Ini transaksi ke-14. Terus 15, 16. Masih cukup 1, 14. Yang 16 ini kok ya? 16 ya Pak? Yang 16 juga? 16, 17, 18 ini. Iya, kasih. Iya, langsung aja. Nyala nggak? Nggak, pakai ini. Coba cek nyala. Harus teman-teman jaga balik sampai sini langsung kan. Ketika persiapan berarti 17 ya Pak? 17, 18, 19 ya. Ya Pak.
Tadi berapa? Nomor berapa? Transaksi berapa? Bukan bukti transaksi 14. 15 ya, Pak? Iya, 15 berarti di bawah. Oh iya, silakan berbagi. Dicek lagi ya, kalau ada yang salah, silakan untuk temanmu yang di depan yang berempat, silakan. Kita akan diskusi. Sudah, cukup ya. Terus selanjutnya persiapan yang akun 17 ya Pak? Ya 17, dari sini mana 17? 17 silakan maju. 18 ya, 18 sekaligus total ya, totalnya. Ya, 18 di total sekalian. Ini Pak. Oh, diperbaiki punya temanmu. Ada kesulitan? Tidak ada? Alhamdulillah. Ya, sudah. Selanjutnya, enggak. Oh, sudah.
Totalnya berapa? 63.800. Ada yang berbeda? Tidak ada. Ya, totalnya dalam 63.800. Sampai di sini paham? Paham. Tidak ada kesulitan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Ini ya, tadi bahwa ini adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Tadi ini salon Dian ya, salon Dian ada bukti transaksinya, terus kita buat jurnalnya. Jurnalnya dalam bentuk seperti ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kita hari ini mempelajari proses pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal umum, Pak. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar proses pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal umum ya. Kita sudah mempelajari bukti transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang materi tentang posting jurnal umum ke dalam buku besar. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar materi tersebut. Nah, sebelum kita nanti pertemuan datang, tolong tugas yang sudah saya share, sudah saya bagikan, tolong dikerjakan. Nah, nanti akan saya cek penugasannya. Saya akan cek penugasan kalian bagi yang sudah dan yang belum. Dan termasuk tugas ini juga saya akan nilai berdasarkan ketepatan dari penulisan nama akun, kemudian total dari bukti transaksi tersebut dan terapiannya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak ada. Coba saya cek dulu ya, sekalian. Ya, cek. Ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian sesuai dengan protokol kesehatan dan waspada penanganan COVID di lingkungan kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.